Q&A jawaban. Sekarang kan lagi akhir tahun atau awal tahun kalau misalkan videonya dia lagi. Terakhir kali gue bikin video Q&A gini sih pas 30k subscriber dan sekarang udah 150k. Yang berarti sudah waktunya saya menjawab pertanyaan-pertanyaan penting dan berbobot dari subscriber gue. Ada banyak pertanyaan di tab komunitas gue dan komentarnya ada banyak banget ya, jadi ya gue bisa gue jawab semua gitu. Tapi ya tetap aja makasih banget yang udah komen. Gue akan ngambil 12-an 13 komen kayak video Q&A kemarin. Dan juga gue bakal minta temen gue yang ini lagi buat bacain pertanyaan Q&A-nya. Dan BTW sekarang dia udah punya channel animasinya sendiri, namanya Swoski. Jadi kalau misalkan bisa nanti ya ntar tolong kalian datang juga ya ke channel dia ya. Bagus-bagus kalau animasinya. Dan karena dia juga udah punya karakter sendiri, terus dia juga fetish kardus gitu ya. Jadi ya gue biar lebih kayak di karakternya di channel dia, gue tambahin kardus gini di pala ya. Dan oke, gak usah lama-lama, kita mulai aja. Oke, pertama. Yang pertama dari Wildan Ege. Tanggal lahir berapa? Siapa tahu nanti bisa dirayain bareng. Gue lahir tanggal 19 November 2001. Udah lewat sih, tapi kalau misalkan soal dirayain bareng gitu, gue kalau ulang tahun tuh nggak pernah dirayain sebenarnya. Ya gue cuma paling diucapin doang gitu sama orang tua gue. Soalnya orang tua gue tuh selalu sibuk gitu kerja. Jadi ya gue juga nggak masalah sih, gue juga ngerti gitu. Paling tuh dulu ya, seinget gue pernah dirayain sekali sih dulu di sekolah, tapi sama teman-teman kayak dilempar-lemparin telur sama terigu gitulah. Nggak tahu deh anak zaman-zaman sekarang masih kayak gitu nggak ya kalau ngerayain ultah. Dan oke dah, pertanyaan berikutnya. Immanuel Joyson. Ada 2 pertanyaannya dia. Yang pertama, masih nonton anime? Dan yang kedua, kasih tahu pembuatan animasinya dong. Kayak awal bikin skrip gitu sampai edit video. Masih lah, cuman akhir-akhir ini gue belum banyak nonton aja sih gara-gara sibuk UAS. Cuman kemarin-kemarin habis upload video yang tentang internet itu, gue nonton anime lumayan banyak. Gue nonton Gundam Thunderbolt sampai tamat. Terus juga yang udah bener-bener gue tunggu banget nih ya dari dulu. Itu tuh AOT Season 4. Animenya masih ongoing sih, dan pas gue nulis skrip ini tuh masih sekitar episode 3 kalau nggak salah. Dan gue juga nggak baca manganya, jadi ya gue nggak tahu sih ntar endingnya kayak gimana. Tapi meskipun baru 3 episode ini aja, gue udah bener-bener kerasa banget gitu hype-nya. Apalagi abisin terakhir pas episode 3 itu, bah gila. Pokoknya nggak sabar lah gue nungguin episode 4 sama 5-nya. Dan bagi kalian yang baca manganya, ingat, jangan spoiler. Anjing. Dan untuk proses bikin videonya gue udah pernah bilang di video Q&A gue yang pertama. Jadi ya biar video ini gak kelamaan, kalian cek aja di video Q&A pertamanya. Dan oke, pertanyaan berikutnya. Kak, aku mau nanya dong, kok kakak baik, ganteng, ramah, humble, dan rendah hati banget sih? Wah gila, makasih banget nih buat pujiannya. Ini dari siapa nih? Oke, pertanyaan berikutnya. Dari Izan Desu, ada 3 pertanyaan nih dia. Yang pertama, anime apa aja yang paling ditunggu-tunggu season barunya? Yang kedua, Daryl Fudan apa bukan? Dan yang ketiga, kalau diantara mereka bisa dibangkitkan ke dimensi kita, pilih siapa? Chitoge atau Zero Two? Anime yang gue tunggu-tunggu ya, tadi ya udah yang gue bilang ya, itu AOT Season 4. Dan sebenarnya ada 2 lagi sih yang gue tunggu-tunggu, yaitu yang pertama itu Jojo Part 6, yang karakter utamanya cewek itu si Jolin, anaknya Jotaro. Tapi gue sebenarnya juga lebih penasaran sih sama yang Part 7, soalnya kalau kata temen gue, yang Part 7 itu lebih bagus daripada yang Part 6. Tapi ya gak apa-apa lah, kalau soal Jojo saya gak pilih-pilih kasih. Terus yang udah gue tungguin juga, ini bukan seri anime sih, cuman lebih kayak ke movie gitu. Gue lagi nungguin Gundam Hathaway sama movie barunya Demon Slayer juga. Terus Fudan. Apa itu Fudan? Bentar gue cari di Google. Sorry bro, gue biasanya pakai Proma. Terus yang terakhir, kalau misalkan dibangkitin ke dimensi kita, Chitoge atau Zero Two. Waifu gue Chitoge sih, tapi gue bakal pilih Zero Two. Kenapa? 1, kalau misalkan mereka ada juga, pasti mereka nggak mau sama gue. Terus yang kedua, Chitoge itu cuman kayak cewek biasa gitu, kayak bule doang, paling rambutnya pirang, mata biru gitu. Tapi kalau Zero Two, ya gue nggak tahu sih, gue belum nonton Darling in the Franxx. Tapi dia ada tanduknya gitu, jadi ya lebih unik aja gitu. Berikutnya. Dari Regi Heksananda. 1, lagu Jepang favorit apa? 2, suka main game apa? Lagu Jepang favorit gue tuh Yoru Nikakeru dari Yoasabi. Wasabi. Gua nggak tahu sebutnya gimana. Pokoknya itu yang lagunya kayak gini nih. Oh shit, bukan, salah lagu. Shijumu Yomoni, gua nggak hafal lagunya. Dan game yang gua suka mainin sekarang sih, gua lagi suka main Minecraft, Ark Survival Evolved, sama League of Legends, LOL. Berikutnya. Dari Nabila Zahra Harahap. Bang, gimana sih reaksi orang tua lu ketika lu bikin konten yang isinya rahasia lu gitu? Yang belum pernah lu kasih tahu ke orang tua lu. Itu doang sih.
By the way, congratulations ya buat 150k-nya. Reaksi orang tua gua ya. Semenjak tahu tentang YouTube gua sih, orang tua gua jarang, bahkan kayaknya nggak pernah deh diomongin sama orang tua gua YouTube gua tuh. Gua cuman bilang ke mereka jangan kasih tahu siapa-siapa soal YouTube gua ini, jangan kasih tahu teman, tetangga atau ya siapapun lah. Dan sekalinya gua ngomong YouTube sama orang tua gua tuh cuman kayak sebulan sekali doang pas YouTube ngirimin Google AdSense, dan kan ditransfernya ke akun orang tua gua ya. Jadi ya gua mesti minta orang tua gua buat narikin duitnya supaya gua bisa jajan. Berikutnya Dari Just Darren. Bang, gak kepikiran bikin channel gaming apa? Atau jangan-jangan Bang Dery lagi latihan sama Oge Thompson? Nah, untuk ada yang nanya ginian, gue ada niat sih mau bikin channel gaming kayak Idang gitu ya. Mungkin nanti sekitar Januari gue bikinnya. Pokoknya nanti kita kalau misalnya udah ada kabar, gue kabarin lagi di pos komunitas. Berikutnya Dari Putri Aisyah. Kak, kan nge-YouTube harus sabar. Sering banget jadwal kegiatan kuliah, UAS UTS itu kan perlu perhatian ekstra ya. Jadi, berikan tips Kak Deryl mengatasi manajemen waktu, pikiran, kejiwaan, mental health Kak Deryl selama ini, versi Topi Sihir. buset dah, ada yang minta tips manajemen waktu sama gua. Gua yang setiap upload diundur-undur, dan bahkan tuh ya, kalau misalkan lu lihat post komunitas gua, sekarang itu 80% tuh isinya gua minta maaf delay video, tau gak? Rasanya tuh mungkin kalau misalkan gua post gambar work in progress video gua tanpa nulis apa-apa, kayaknya subscriber gua pasti langsung ngerti gitu maksudnya apaan. Tenang kak, pasti delay lagi, kami mengerti. Ya hebat aja gitu ada yang nanyain tips manajemen waktu. Tapi ya udahlah nih, yang paling penting tuh lu kerjain mana yang paling penting dulu, dan terus lu usahain kayak lu pecah-pecahin gitu kerjaannya. Jadi ya kalau misalnya lu mau bikin jadwal, jangan lu nulis kayak minggu ini video selesai, tapi lu tulisnya tuh dipecah-pecahin gitu kayak gini nih. Senin skrip beres, Selasa recording, Jumat beres gambar, Minggu beres ngedit. Nah kayak gitu maksud gue dipecah-pecahin. Terus kalau misalkan untuk pikiran dan mental health sih, gue saranin tuh ya, lu abis kerja capek-capek, kalau bisa tuh lu usahain ngehadiahin diri lu sendiri gitu. Kayak gini nih maksud gue biasanya abis upload video 2 minggu tuh gue bakal abisin 2 hari abis upload itu full main game, jajan atau nonton anime atau ngapain lah seneng-seneng gitu, biar gue gak terlalu stres gitu. Jadi ya kalau saran gue sih ya gitu aja sih ya. Berikutnya Dari Izar. Pakai pen tablet apa? Dan butuh berapa lama buat lancar animasi? gue pakai pen tablet Wacom Intuos CTL 490, dan ini tuh gue beli udah lama banget ya, udah dari pas kelas 1 SMK. Kalau buat lancar animasi sih kayaknya sekitar 1-2 tahunan deh. Soalnya waktu itu gue gambar juga masih amburadul banget. Pokoknya kalau misalnya udah bisa gambar pakai pen tabletnya mah belajar animasinya cepet kok. Berikutnya Dari F Green Studio. Bang, kapan face reveal? banyak nih yang nanyain ginian. Gua masih belum yakin sih, soalnya tuh gua bener-bener masih insecure banget gitu sama muka gua. Orang tua gua sama teman-teman deket gua juga udah tahu sih soal YouTube gua, cuman ya gua nggak enak aja gitu tetap nunjukin muka gua gitu. Ya, masalahnya tuh gua kayak terlalu jelek gitu. Mungkin nanti deh, gua masih belum ada jawaban buat yang ini. Berikutnya Dari Rania Anindita. Reaksi teman-teman Bang Deryl pas tahu lu bikin channel animasi kayak gimana? Apa masih belum tahu? Kenapa bisa salah masuk SMK atau kuliah ya? Gue lupa waktu itu. teman-teman dekat gue pada tahu kok, cuman teman kuliah gue ya nggak ada yang tahu. Dan reaksi teman-teman dekat gue tuh selalu anjay gitu. Tapi mereka kayak cool aja sih, punya teman yang kerjaan yang nganggur di rumah gitu kayak gue. Gue juga bilang sih ke teman-teman dekat gue jangan kasih tahu siapa-siapa soal YouTube gue gitu. Dan untuk salah jurusan tenang aja, lu nggak usah inget gue salah jurusan itu SMK atau kuliah, karena gue SMK dan kuliah itu dua-duanya salah jurusan. Waktu SMK tuh gue bisa salah jurusan karena gue tuh dulu suka gambar, dan gue mau ngehindarin MTK gitu. Jadi ya gue coba masuk SMK yang jurusan animasi. Ternyata ada MTK-nya juga. Dan pas kuliah gue salah jurusan lagi karena gue terhasut gitu sama tim marketing di kampus gue. Oh tenang aja, ini meskipun jurusan baru dan belum ada akreditasnya, tapi prospek kerjanya gede. Udah kayak jurusan IT digabung sama jurusan manajemen lah gitu lah. Pokoknya tuh jago dah orang yang marketingnya, anjir sumpah. Itu dia S4 marketing di Zimbabwe kali. Yaudah berikutnya Dari Igusti Ayu. Suaranya diedit atau emang suara asli? Imut banget suaranya. Imut anjing. suaranya gue edit dikit doang sih buat ngilangin noise-nya aja gitu. Tapi ya gue nggak tahu sih itu tuh ngubah suaranya atau enggak. Nih bentar, gue ngomong nggak pakai efek sama sekali nih. Tes. Nih suaranya kalau misalkan nggak pakai apa namanya. Tadi gue ngomong apa ya? Lupa gue, anjir. Oh, nggak pakai noise reduction. Ya beginilah suara asli gue. Beda gak? tes. Ya udahlah. Berikutnya Dari Rian Dewe. 1. Bang udah punya pacar atau belum? 2.
gaji YouTube-nya berapa? Dan yang ketiga, awal nge-YouTube terinspirasi dari siapa? Oke, ini pertanyaannya gue jawab satu-satu ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Gaji ya. Gue nggak yakin sih gue bisa ngomong di sini atau enggak. Tapi ya sekitar UMR kurang dikit lah gitu. Pokoknya kalau misalnya lu ngira YouTuber itu gaji ya gede itu ya lu sedikit salah sebenarnya. Gue juga dulu pas mulai nge-YouTube itu gue sedikit kemakan omongan orang gitu. Kayak gue dulu suka nonton video kayak gaji YouTuber kecil berapa, terus mereka bilang kayak gajinya sampai jutaan gitu, kadang-kadang sampai puluhan juta buat YouTuber kecil. Dan itu tuh semua bohong. Gaji YouTuber itu nggak segede yang kalian bayangin. Iya bener, bisa ratusan juta atau miliaran kalau misalkan ukuran channel lu kayak Miawauk atau Atta Halilintar. Terus view lu juga banyak gitu. Tapi kalau rata-rata YouTuber gajinya malah kata gue lebih kecil daripada rata-rata orang kantoran gitu. Dan itu tuh termasuk gue. Jadi ya kalau misalnya lu mau YouTube karena lu denger YouTuber itu gajinya gede ya, good luck lah kawan. Terus gue awalnya YouTube terinspirasi dari The Odd Ones Out. Gue udah pernah bilang ya di video gue Q&A yang lama itu. Makanya nonton. Gak, canda-canda. Dan oke, kayaknya itu doang deh. Udah habis semua pertanyaannya. Dan jangan di close dulu videonya, karena buat nutup video Q&A ini gue udah janjiin gue bakal unboxing silver play button gue. Bentar, gue ambil HP gue dulu buat recordingnya. Oke, ini silver play button ya. Dan gue nggak tahu gimana cara bukanya. Sebentar ya. Anjir, ini gimana bukanya? Slot tip ini kayaknya. Dan tenang saja, saya selalu datang dengan persiapan karena gue bawa gunting. Aduh, ribet anjir gara-gara gue pegang HP buat recording. Gimana gue caranya gunting pakai satu tangan? Bentar. Mending yang bagian guntingnya nggak usah gue recording biar gue nggak kesulitan kayak gini. Sebentar ya. Udah oke, nih udah gue buka semua ya slot tipnya. Gila ribet banget anjir, banyak slot tip. Bentar. Nih, tinggal buka. Tara, anjir ternyata masih ada gini. Aduh, masih ada ginian lagi. Ada surat dari YouTube. Pakai bahasa Inggris lagi dia. Some 100,000 subscribers, how far have you come? If each of your subscribers were a light year, they could take you from one side of the Milky Way to the other. Kalau misalkan satu subscriber gua adalah 1 tahun cahaya, mereka bisa membawa saya dari satu sisi Milky Way ke sisi lainnya. Itu jauh, boh gila. YouTube ngirim beginian. And it's why today we're so excited to celebrate the bla 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 bla. Ini ada tanda tangannya ini, Susan Wojcicki, CEO-nya YouTube. Lah, yaudah. Dapat juga akhirnya. Setelah setahun ngonten ya akhirnya. Dan iya, ini gua pakai namanya Daryl ya, nggak pakai nama channel. Ya udahlah. Iya, ada apa lagi nih? Ya. Apaan nih anjir? Ya oke dah, ya dah unboxingnya gitu aja, gila. Skill unboxing gua cacat banget ya begini. Kayaknya bagus nih dipasang di kamar. Terus kan gua gak ada paku ya buat majangnya di tembok. Jadi ya gua taruh sini aja lah ya. Mantap. Dan oke dah, itu aja. Gila nih video. Ini mungkin video terpanjang mungkin yang pernah gue bikin. Gua nggak tahu durasinya. Soalnya gue lagi ini masih dalam proses ngedit waktu gue recording beginian. Tapi kayaknya sih lebih dari 15 menit sih seharusnya. Dan ini tuh secepat-cepatnya
gue bisa bikin video. Gue bener-bener ngedit siang malam, bahkan gambarnya tuh ya, gambarnya banyak yang gue ambil dan gue comot-comot gitu dari Google biar cepet bikin video ya. Sorry banget sorry banget gak bisa upload tanggal 31 dan gue bener-bener delay mulu ya upload videonya. Kacau udah pokoknya. Dan BTW selamat tahun baru ya 2021. Gue gak nyangka kita selamat sampai tahun 2021. Kita lihat aja coba ntar nih tahun bakal lebih parah atau lebih mending daripada 2020. Dan awal bulan Januari ini gue juga ada niat mau bikin channel gaming lah ya. Ntar lu lihat aja kabar dari gue lewat tab komunitas. Dan gue juga mau nambah-nambahin lagi backgroundnya supaya lebih bagus, sama beberapa improvement lain buat channelnya gitu ya, kayak banner, tambahin pose-pose karakter dan lain-lain. Pokoknya banyak dah. Terus juga gue kalau bisa ya, gue pengen coba collab sih sama youtuber-youtuber animasi lain lagi. Pokoknya ntar kita lihat aja lah nanti. Dan oh ya, lu jangan lupa apa namanya, datang ke channel teman gue Swoski itu tadi kan gue udah kasih. Gue bakal pin komentar dia nanti di deskripsi di bawah. Kalian cek channelnya, bagus sumpah, dia jago ngelucu, terus video animasinya juga bagus. Dan oke dah, kayaknya itu aja yang mau gue omongin. Bye bye.